proses perceraiannya dengan Rian Wartia Trigina, Andre Taulani kembali menjadi sorotan publik lewat unggahan terbarunya di media sosial. Mantan vokalis band Stinky itu baru-baru ini membagikan sebuah foto yang langsung mengundang tanda tanya besar. Dalam unggahan tersebut, terlihat sebuah koper yang diduga milik anak-anaknya, Dio dan Kenzie. Sontak, postingan itu ramai diperbincangkan warganet, mengingat kondisi rumah tangga Andre saat ini memang sedang tidak harmonis. Melalui keterangan singkat di foto itu, Andre menyebut bahwa anak-anaknya bersiap untuk berangkat meninggalkannya. Ungkapan tersebut pun menimbulkan berbagai spekulasi. Sebagian warganet menduga hal itu ada kaitannya dengan proses perceraiannya, dan tak sedikit pula yang menilai bahwa anak-anak Andre kemungkinan akan ikut bersama Erin setelah seluruh masalah rumah tangga ini selesai. Anak mau berangkat baru peking aja kok udah sedih ya. Gimana ditinggal? Tulis Andre dalam unggahannya. Dari anak-anak itu ternyata dia juga datangnya ke sana untuk menyatukan kedua orang tuanya. Nggak ada yang bisa menyatukan rumah tangga. Yang bisa menyatukan hanya mereka berdua. Artinya seorang suami istri kalau sudah menyatakan suaminya sudah tidak sanggup, tidak ada yang bisa memaksa. Terlepas dari unggahan yang sempat menghebohkan publik, kini kegelisahan justru muncul dari pihak Andre Taulani. Baru-baru ini, Andre melalui kuasa hukumnya menuding Rian Wartia Trigina atau yang akrab disapa Erin telah menggugat harta Gonogini. Dalam pernyataannya, kuasa hukum Andre, Fahmi Bahmid menyebut bahwa Erin menggugat pembagian harta bersama yang jumlahnya tidak sedikit. Disebutkan terdapat setidaknya 34 item aset dan harta bernilai tinggi. Rinciannya meliputi 9 bidang tanah dan bangunan, 13 barang bergerak, 2 kepemilikan saham, 4 rekening bank, serta 4 polis asuransi. Jika ditotal, nilai aset tersebut ditaksir bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Namun, tak tinggal diam, pihak Erin akhirnya buka suara. Melalui kuasa hukumnya, Erin dengan tegas membantah tudingan tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa kliennya tidak pernah mengajukan gugatan balik, apalagi menuntut pembagian harta Gonogini dengan nilai fantastis seperti yang beredar. Andre Taulani digugat balik terkait dengan beberapa harta, termasuk nafkah dan sebagainya, dan juga harta bersama. Klien kami, Ibu Erin, menyampaikan bahwa beliau tidak menginginkan perceraian. Jadi suruh dibaca dulu. Benar nggak sih ada kata-kata dalam dalilnya tidak menginginkan perceraian? Benar nggak sih apa yang disampaikan oleh Bu Erin adalah tidak menginginkan perceraian? Ibu Erin tidak mau ada perceraian. Sederhananya itu aja. Masalah di situ ada kembangannya seperti apa pasti berkaitan dengan pertanyaan atau pernyataan yang ada di dalam permohonan talak cerai. Tanya dulu aja apa sih isinya, kok mereka menyampaikan mengenai angka-angka itu kenapa gitu. Kalau mereka udah sampaikan, baru nanti saya sampaikan. Saya hanya ingin membatasi diri kami, karena kami ingin ini merupakan suatu perdamaian, perkawinan gitu ya. Saya membatasi diri kami untuk hanya seluas-luasnya untuk mengajak seluruh pihak untuk berdamai. Di tengah situasi rumah tangga yang sedang tidak baik-baik saja, pada 25 Agustus kemarin, proses perceraian Andre Taulani dan Rian Wartia Trigina kembali berlanjut di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Sidang kali ini digelar secara elektronik melalui sistem e-court dengan agenda pembacaan putusan sela. Putusan sela tersebut dikeluarkan setelah sebelumnya pihak Erin sempat mempersoalkan kewenangan Pengadilan Agama Tiga Raksa dalam menangani perkara ini. Erin melalui kuasa hukumnya menilai bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang menyidangkan kasus perceraiannya lantaran alamat domisili yang tercatat berbeda dengan ketentuan yang berlaku. Ya, pembacaan putusan sela melalui elektronik. Itu materinya cuma ketua majelis yang tahu ya. Nah, hari ini bahwa akan diupload melalui e-court. Tidak diharuskan. Iya, karena itu kan elektronik ya, sidang elektronik, berarti dihadirinya melalui elektronik.
Itu aplikasi Mahkamah Agung. Terus yang awalnya persidangan itu melalui electronic court, berarti putusan hanya pembuktian yang ada dihadirkan di persidangan. Itu bahwasanya atas nama Erin untuk pribadi mengajukan tidak ada. Putusan sel. Jadi nanti putusannya bagaimana ini kan mereka yang tahu, majelis yang tahu. Kita hanya menyampaikan agenda itu aja, tidak masuk ke materi, tidak masuk kepada hasil. Ya, jadi gugatan tersebut kan kami lakukan eksepsi, ya. Eksepsi itu tangkisan atau kami keberatan karena berdasarkan pasal 66 dan juga pasal 129 kompilasi hukum Islam itu menyampaikan pengadilan agama yang berwenang memeriksa suatu permohonan talak yang diajukan oleh suami itu harus pengadilan agama di mana wilayah tempat tinggal si termohon atau istrinya. Dalam hal ini seperti yang kami sudah sampaikan, kami mintakan juga surat keterangan domisili, ya, keterangan perpindahan dan keterangan domisili dari RT RW yang sudah kami sampaikan, juga seperti apa yang sudah distatementkan secara tertulis oleh kedua belah anaknya kemarin bahwa paling tidak termohon itu beralamat di Jakarta Selatan. Kalau nanti agenda putusan sela Pengadilan Agama Tiga Raksa dinyatakan berwenang, maka perkara lanjut dengan pembuktian-pembuktian. Salah satunya nanti bukti-bukti tertulis, bukti-bukti saksi, dan seterusnya. Setelah tanggal 25 saya baru bisa menyatakan saksi-saksi itu akan diajukan siapa saja. Yang jelas berkali-kali Andri dalam sidang menyatakan, yang mulia, saya hanya satu, saya ingin cerai yang mulia. Putusan sela itu adalah putusan terkait dengan adanya kompetensi relatif. Kompetensi relatif itu berarti tentang kewenangan Pengadilan Agama Tiga Raksa. Apakah Pengadilan Agama Tiga Raksa berwenang atau tidak, kuncinya ada di tanggal 25 nanti diputuskan. Kalau Pengadilan Agama Tiga Raksa berwenang, materi perkara lanjut terus dengan bukti-bukti. Kalau Pengadilan Agama Tiga Raksa tidak berwenang, maka perkara ini harus di-close, nanti akan dipikirkan seperti apa selanjutnya, seperti itu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.